Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raka Bimantara Fernanda Saragih dari SPIA semester 7 ingin menjelaskan atau memaparkan permasalahan-permasalahan dan jalan keluarnya dalam konteks ataupun tema penelitian sejarah Islam dan kebudayaannya di Nusantara. Nah, jadi di sini saya menyimpulkan ada 3 permasalahan utama atau pokok yang kerap menjadi permasalahan atau hambatan ketika seorang peneliti sejarah melakukan penelitian dalam ruang lingkup Islam dan kebudayaannya di Nusantara. Yang pertama adalah budaya orang-orang Nusantara yang sangat kental. Orang-orang Nusantara khususnya di Indonesia tentunya memiliki budaya yang sangat kental dan tidak bisa kita paksa untuk diubah gitu. Nah, jadi ketika seorang peneliti ingin melakukan penelitian terhadap Islam di Nusantara, mereka harus melakukan penelitian dengan cara yang dinamis atau menggunakan pendekatan sosial. Bagaimana caranya dia masuk ke dalam budaya mereka, orang-orang tersebut, atau objek yang ingin diteliti, ataupun menggunakan cara-cara yang disukai oleh objek yang kita ingin teliti. Contoh, kita mau meneliti di suatu kalangan masyarakat, misalnya kita mau meneliti kalangan masyarakat yang mempunyai budaya keras atau Batak lah bisa kita bilang. Nah, kita harus bisa memahami budaya mereka gitu, bagaimana mereka berbicara dengan nada yang keras ataupun tinggi. Kita harus bisa memahami dan menyesuaikan diri kita dengan pendekatan sosial tadi. Dan ketika kita sudah melakukan cara-cara yang dinamis ataupun pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan sosial, tentunya permasalahan ini ataupun budaya yang kental ini bisa kita atasi gitu. Nah, yang kedua, banyaknya orang-orang yang awam gitu, orang-orang yang mungkin tidak setahu itu tentang penelitian. Nah, di sini cara yang saya simpulkan untuk bisa dipakai mengatasi hambatan ini yaitu dengan bagaimana cara kita atau penyampaian kita tentang apa yang ingin kita teliti ke orang-orang awam tersebut. Bagaimana diksi kata kita, mungkin ketika kita meneliti ataupun melakukan penelitian terhadap objek yang mana sumber-sumber yang ingin kita teliti itu harus didapatkan dari orang-orang awam. Nah, tentunya bahasa yang kita gunakan juga tidak bisa seperti bahasa yang formal ataupun bahasa intelektual. Tentunya kita harus menyesuaikan diksi-diksi yang ingin kita pakai dalam meneliti objek tersebut. Nah, yang ketiga adalah bahasa yang beragam. Nusantara ataupun Indonesia memiliki banyak bahasa ataupun banyak cara penyebutan. Di sini yang harus kita lakukan ialah menggunakan pendekatan bahasa, bagaimana kita memahami bahasa mereka atau mengambil kesimpulan dari bahasa-bahasa yang mungkin kita tidak ketahui secara gamblang gitu. Nah, di sini kita juga memerlukan translator atau penerjemah gitu. Mungkin kita harus memiliki relasi dengan orang-orang yang ingin kita teliti. Contoh, kita ingin meneliti suku Jawa gitu. Tentunya ketika kita tidak paham dengan bahasa Jawa, maka ketika kita tidak mempunyai translator yang berkompeten di bahasa Jawa, maka pemahaman kita tentunya bisa berbeda dengan apa yang ingin disampaikan oleh narasumber gitu ketika kita ingin meneliti penelitian sejarah. Jadi di sini cara yang ingin saya pakai atau cara yang ingin saya sampaikan untuk mengatasi hambatan ini ialah perihal dibutuhkannya translator atau orang yang bisa menerjemahkan pemahaman yang ingin disampaikan oleh si narasumber. Mungkin 3 itulah yang permasalahan atau hambatan yang sering terjadi ketika kita ingin meneliti dalam ruang lingkup Islam dan kebudayaannya di Nusantara. Untuk budaya yang kental itu bisa kita lihat dari bagaimana Islamisasi terjadi di Nusantara. Salah satunya dengan jalur kesenian. Bagaimana orang-orang zaman dulu atau para penyebar agama Islam itu berwayang untuk menyebarkan agama Islam gitu. Karena memang orang-orang zaman dulu mayoritasnya menyukai seni wayang. Makanya dari situlah baru kita ataupun penyebar-penyebar agama Islam itu memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pertunjukan wayang tersebut. Jadi ada 3 poin utama yang ingin saya jelaskan tadi. Yang pertama, budaya yang kental, orang-orang yang awam, dan
bahasa yang beragam. Itulah 3 pokok utama permasalahan yang sering terjadi ketika kita ingin meneliti sejarah dalam konteks ataupun tema Islam di Nusantara, Islam dan kebudayaannya di Nusantara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Islam dan kebudayaan di Nusantara, pasti tidak terlepas dari adanya problem yang namanya akulturasi, yakni akulturasi antara Islam dengan kebudayaan yang ada di Nusantara ini. Karena tidak semua budaya yang ada di Nusantara ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Misalnya seperti tradisi memberikan sedekah ke laut, memberikan sesajen ke kuburan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan Islam bukanlah satu-satunya agama yang berada di Nusantara ini. Nah, di sini saya ingin membahas tentang salah satu masalah yang sering terjadi dalam penelitian sejarah Islam dan kebudayaan di Nusantara ini, yakni kebimbangan. Kebimbangan sendiri ialah keraguan-raguan. Masalah kebimbangan atau keraguan yang dimaksud di sini ialah keraguan tentang suatu budaya. Apakah budaya tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam sehingga kita bisa mengikutinya atau belum? Pertama, kita harus mengetahui hakikat dari syariat Islam itu sendiri, yakni hukum dan aturan yang mengatur kehidupan umat muslim. Maka, kita sebagai umat muslim juga harus pintar dalam memilah kebudayaan yang akan kita ikuti. Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Jangan sampai kita mengikuti kebudayaan yang belum sesuai dengan syariat Islam karena dapat mengganggu keimanan kita sendiri. Solusinya ialah mencari sumber yang memang sudah akurat mengenai suatu kebudayaan yang ingin dianut atau diikuti. Kemudian, pintar-pintar dalam memilih kebudayaan, yakni jangan asal mengikuti kebudayaan yang masih diragukan, apakah sudah sesuai dengan syariat Islamnya atau belum. Kemudian, pahami apa itu syariat Islam, apa saja yang boleh diikuti dan dilakukan, dan apa saja yang tidak boleh. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesulitan penelitian sejarah Islam dan kebudayaan di Nusantara dan bagaimana cara mengatasinya. Penelitian sejarah merupakan sebuah metode sejarah yang memuat suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk memperoleh kebenaran sejarah. Setiap penelitian sejarah tentunya memerlukan metode penelitian sejarah untuk bisa memuat sebuah eksperimen yang tersusun dan sistematis. Dalam melakukan penelitian sejarah, pastinya kita akan mengalami kesulitan. Salah satu dari kesulitannya yaitu keterbatasan sumber atau kelangkaan sumber. Karena sumber-sumber yang langka adalah naskah kuno ataupun manuskrip yang ditulis tangan. Kondisi fisik sumber-sumber tersebut pada umumnya sudah rapuh sehingga rawan untuk kita sentuh. Upaya yang harus kita lakukan adalah memindahkan atau menulis kembali sumber tertulis tersebut di kertas baru untuk menambah sumber sejarah, dan ini merupakan cara mengatasi keterbatasan sumber sejarah. Kemudian, cara mengatasi kelangkaan sumber dan keterbatasan sumber berikutnya yaitu dengan cara menemukan sumber sejarah berupa buku-buku kuno ataupun surat-surat resmi dan berbagai dokumen-dokumen, kemudian dikutip sedikit demi sedikit dari buku atau sumber tersebut yang ditemukan yang sesuai dengan tema sejarah yang akan kita teliti ataupun ditulis, seperti yang telah dilakukan sejarawan Jawa H.J. de Graaf. Dia membuktikan dengan mempelajari sumber-sumber tradisional seperti Babat dan dia menambahkan sumber-sumber lain, ia berhasil mengumpulkan aspek-aspek sejarah Jawa secara rinci. Baiklah, demikian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita bertemu dengan kendala saat melakukan penelitian sejarah dan kebudayaan, seperti halnya yang telah teman-teman dengarkan sebelumnya. Masih ada satu lagi kendala dalam penelitian sejarah dan budaya, yaitu keabsahan sumber. Dalam hal ini, sumber merupakan hal primer dalam sebuah penelitian. Sumber dapat kita kategorikan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau sumber utama dalam penelitian sejarah dapat berupa naskah, tinggalan atau situs sejarah, ataupun karya-karya yang dihasilkan oleh para tokoh sejarah. Begitu juga halnya dalam penelitian kebudayaan. Kemudian, kita juga bisa memasukkan sumber sekunder, bisa dari hasil wawancara narasumber yang berkompeten sebagai sumber dalam penelitian kita.
Atau juga kita bisa memasukkan bukti-bukti pendukung lainnya seperti halnya foto maupun dokumentasi kita saat berada di lapangan. Dalam penelitian sejarah dan kebudayaan baik yang berhubungan dengan Islam atau lainnya, maka kita harus mencari dulu keabsahan sumber tersebut. Pastikan sumber literatur yang kita dapat dari situs yang terpercaya, dan pastikan juga narasumber yang kita wawancarai adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi yang kita butuhkan. Kemudian, hasil dari penulisan sejarah juga dapat dibedakan antara penulisan sejarah normatif dengan penulisan sejarah historis. Ini karena suatu peristiwa sejarah seharusnya dikaji dan ditulis sesuai dengan fakta, berdasarkan bukti atau secara apa adanya. Namun, realitas ini dapat berubah ketika cara pandang penulis sejarah lebih mengedepankan pendekatan normatif atau pendekatan historis dalam menilai dan memaknai sebuah peristiwa. Begitu pula halnya dengan menulis sejarah Islam. Dalam menulis sejarah Islam, perlu kita bedakan antara Islam normatif dan Islam historis. Pembedaan ini artinya sebagai kriteria memandang tradisi Islam secara objektif. Islam normatif merupakan akumulasi doktrin-doktrin yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sedangkan Islam historis merupakan Islam sebagaimana yang dipahami dan dipraktikkan oleh umat Islam yang kemudian melahirkan peradaban Islam. Penulisan secara normatif atau historis pada akhirnya melahirkan kesimpulan tulisan yang berbeda. Jika yang berlaku adalah penulisan normatif, maka yang tergambarkan dalam tulisan tersebut adalah hukum kemutlakan karena yang berlaku adalah bentuk penulisan yang bersifat subjektif sesuai dengan keinginan penulis. Namun jika digunakan adalah penulisan historis, maka yang tergambarkan dalam tulisan tersebut adalah fakta yang bersifat apa adanya namun tidak memiliki arah tujuan normatif yang hendak dicapai. Sekian materi dari kami ucapkan terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.